Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam video ini saya akan bercerita tentang pengujian hipotesis, yaitu terkait dengan perbedaan rata-rata untuk data yang kita peroleh dari observasi berpasangan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan observasi berpasangan? Mari kita lihat contoh berikut ini. Data berikut adalah catatan berat badan dalam satuan kilogram dari 16 orang yang mengikuti program penurunan berat badan dengan mengkonsumsi obat A. Pengukuran dilakukan pada kondisi sebelum atau pre dan sesudah atau post mengkonsumsi obat tersebut. Dengan menggunakan alfa sama dengan 5%, apakah data tersebut cukup mendukung untuk membuat kesimpulan bahwa terdapat perbedaan rata-rata berat badan pada dua waktu pengukuran tersebut? Mari kita lihat ini datanya dari mulai nomor 1 sampai nomor 16. Kemudian di kolom pre artinya itu adalah berat badan sebelum mengkonsumsi obat, dan yang kolom post adalah berat badan setelah mereka mengkonsumsi obat untuk penurun berat badan tersebut. Teman-teman, apakah kasus ini merupakan kasus data dari observasi berpasangan? Kita perhatikan kalimat ini. Ini menunjukkan bahwa pengukuran dilakukan dalam dua titik waktu yang berbeda. Kemudian jumlah atau ukuran sampelnya sama dan menggunakan objek pengumpulan data yang sama. Dengan demikian, ini dapat dipastikan merupakan data yang kita peroleh melalui observasi berpasangan. Contoh lain untuk observasi berpasangan dalam pengukuran dua kali atau dua titik waktu ini adalah contohnya prestasi sejumlah siswa yang diukur sebelum mendapat metode pembelajaran baru dan setelah mengikuti implementasi program baru tersebut. Atau juga pendapatan pengusaha kecil sebelum menerima program bantuan modal dan setelah bantuan modal diterima. Atau bisa juga data observasi berpasangan itu diperoleh melalui pengukuran dari dua individu yang diukur dalam unit observasi yang sama. Tinggi anak laki-laki pertama dan tinggi ayahnya. Ada dua orang, namun ini unit observasinya dapat kita golongkan ke dalam keluarga. Jadi bukan orang per orangnya. Uang saku yang diperoleh mahasiswa dengan jumlah uang jajan yang dikeluarkannya. Unit observasinya adalah mahasiswa. Atau juga bisa terjadi ketika jumlah ukuran sampel yang sama dari dua populasi yang berbeda. Contoh, nilai hasil ujian statistika dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dengan jumlah sampel masing-masing 100 mahasiswa. Berat badan lahir dari 50 bayi di desa dibandingkan dengan berat badan bayi lahir dari 50 bayi di kota. Dalam analisis lain, data seperti ini juga dapat diperlakukan menjadi set data yang terpisah dalam dua sampel dan berasal dari dua populasi secara terpisah. Teman-teman, mari kita ilustrasikan kembali bagaimana cara data melalui observasi berpasangan itu diperoleh. Misalkan ini ada populasi X, dan kita misalkan mereka memiliki parameter rata-rata mu X, dan ada populasi Y, dan populasi Y ini pun memiliki parameter rata-rata, katakanlah mu Y. Antara mu X dan mu Y bisa kita hubungkan ataupun menjadi suatu
rumusan tertentu, katakanlah mu B atau rata-rata beda. Dan kita cari ini dari mu X dikurangi mu Y. Ini dalam tataran parameter. Ketika kita akan menaksir selisih yang terjadi antara rata-rata X dengan rata-rata Y, atau kita simbolkan mu B tadi, kita akan menarik sampel X1 dari populasi X, ada X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Dan dari populasi Y, kita menarik sampel Y1, Y2, Y3, sampai Yn. Jadi jumlahnya sama-sama N. Kalau kita buat rumusan pengurangan, misalnya BI sama dengan XI min YI, jadi untuk B1 itu merupakan selisih X1 dan Y1. B2 adalah selisih X2 dengan Y2. B3 adalah pengurangan X3 oleh Y3 dan seterusnya sampai Bn. Nah, dari data ini nanti kita akan peroleh statistik sampel berupa B rata-rata atau B bar. Rumusnya adalah sigma BI dibagi N. Dari data ini pun kita bisa menghitung varians bedanya, yaitu dengan rumus N kali sigma BI kuadrat dikurangi sigma BI dikuadratkan dibagi N kali N min 1. Teman-teman, karena di kasus tadi ada dugaan ataupun kita diminta untuk membuktikan apakah ada perbedaan rata-rata untuk observasi berpasangan tersebut, lalu kita pasti bertanya, bagaimana pengujian hipotesis untuk perbedaan rata-rata observasi berpasangan tersebut dilakukan? Nah, kita lihat kembali, langkah-langkah pengujian hipotesis itu adalah: 1. Tentukan parameter yang akan diuji, kemudian nyatakan hipotesis statistisnya. 3. Pilih taraf signifikansi alfa yang diambil. 4. Tentukan statistik uji yang digunakan. 5. Tentukan aturan daerah penolakan pengujian. Lalu 6. Hitung nilai statistik uji untuk pengujiannya. Dan 7. Kita harus mengambil keputusan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat seperti ini, berarti yang pertama sekali harus kita lakukan adalah kita tentukan parameter yang akan diuji. Dari contoh kasus yang diberikan sudah jelas bahwa parameter yang akan kita uji adalah perbedaan rata-rata. Jadi perbedaan rata-rata dari dua titik waktu observasi yang dilakukan ataupun secara berpasangan tadi. Yang kedua, langkahnya adalah nyatakan hipotesis statistisnya. Hipotesis statistis untuk menguji data yang berasal dari observasi berpasangan, kita buat H0, mu B sama dengan 0. Ini berarti bahwa rata-rata beda itu adalah 0. Dengan kata lain, antara titik waktu pengukuran yang pertama dan titik waktu pengukuran kedua, rata-rata yang dihasilkannya tidak berbeda. Sebagai lawannya, H1 tentunya adalah mu B atau rata-rata beda tidak sama dengan 0. Dengan mu B kita definisikan tadi sebagai rata-rata pengukuran sebelum meminum obat atau pre dikurangi oleh mu post ataupun setelah mengikuti program mengkonsumsi obat penurun berat badan tadi. Langkah ketiga adalah pilih taraf signifikansi alfa yang diambil. Misalkan kita mengambil alfa sama dengan 5%. Nah, ini berarti bahwa peluang melakukan kekeliruan tipe pertama dalam pengambilan kesimpulan adalah 5%.
Apa itu kekeliruan tipe pertama? Kekeliruan tipe pertama adalah menolak hipotesis padahal hipotesis tersebut benar. Atau secara sederhana, alfa 5% ini dapat kita terjemahkan sebagai keberanian peneliti untuk menanggung risiko membuat 5 keputusan yang salah dari 100 keputusan yang diambil. Langkah keempat, kita akan tentukan statistik uji yang digunakan. Teman-teman, statistik uji untuk pengujian hipotesis terkait dengan perbedaan rata-rata dari observasi berpasangan hanya satu pilihan, yaitu T sama dengan B bar dibagi simpangan baku beda dibagi akar N. B itu adalah rata-rata beda dari sampel observasi berpasangan. Kemudian ini adalah simpangan baku dari beda data sampel atau observasi berpasangannya. Dan N merupakan jumlah data sampel dari observasi berpasangan yang dilakukan. Langkah kelima yaitu kita akan tentukan aturan atau daerah penolakan pengujian. Dan kita akan punya daerah seperti ini. Nanti ada daerah penolakan di kiri dan ada daerah penolakan di kanan. Sedangkan di tengah-tengah ini adalah daerah penerimaan hak 0. Dengan titik kritis masing-masing ini adalah plus T setengah alfa N min 1. Dan di sebelah kiri min T setengah alfa dengan derajat bebas N min 1. Kalau teman-teman perhatikan dengan N sama dengan 16 dan alfa sama dengan 5%. Berarti kita akan mencari T setengah alfa dengan derajat bebas N-1. Atau kalau kita substitusikan berarti T setengah dari 0,05, ini yang 5%, dengan derajat bebas 16 dikurangi 1. Berarti T 0,025 dengan derajat bebas 15. Kalau kita perhatikan tabel distribusi T yang kita miliki, berarti 0,025 kita perhatikan di kolom ini dengan peluang atau dengan alfanya 0,025. Lalu kita lihat baris ke-15 yaitu di angka yang derajat bebasnya sama dengan 15. Kalau kita tarik garis ke kanan dan dari atas tarik ke bawah, akan bertemu di titik 2,131. Dengan demikian diperoleh nilai bahwa titik kritis untuk T 0,025 dengan derajat bebas 15, titik kritisnya adalah 2,131. Dengan demikian bisa kita masukkan ini akan menjadi batas di kanan plus 2,131 dan di kiri minus 2,131. Nah, selanjutnya kita akan hitung nilai statistik ujinya. Ingat, statistik ujinya adalah T sama dengan B bar dibagi simpangan baku beda dibagi akar N. Teman-teman, ini data kasus yang kita miliki dan B kita definisikan adalah berat badan sebelum mengkonsumsi obat penurun berat badan dikurangi dengan kondisi berat badan setelah mengkonsumsi obat tersebut. Jadi B ini kalau kita hitung masing-masing untuk responden nomor 1 berarti 58 dikurangi 53 adalah 5. 62 di responden kedua dikurangi 58 adalah 4 dan seterusnya sampai dengan responden yang ke-16. Kalau ini kita jumlahkan totalnya adalah 68. Dan ini satu lagi ini B kuadratnya. Jadi B dikuadratkan 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16 dan seterusnya sampai 4 kuadrat di yang terakhir berarti 16. Dan kalau kita jumlahkan ini adalah 510. Dengan hasil ini, mari kita hitung rata-rata bedanya. Berarti B bar sama dengan sigma BI per N sama dengan 68 dibagi 16
B-barnya adalah sama dengan 4,25. Sedangkan untuk simpangan baku bedanya berarti simpangan baku beda sama dengan akar dari varians bedanya. Ingat rumus varians untuk beda rata-rata tersebut adalah S kuadrat B sama dengan N kali sigma BI kuadrat dikurangi sigma BI dikuadratkan dibagi N kali N-1. Kalau kita substitusikan berarti sama dengan 16 kali 510 dikurangi 68 kuadrat dibagi 16 kali 16 min 1 sama dengan 8160 dikurangi 4624 dibagi 16 kali 15 sama dengan 3536. Ini adalah pengurangan 8160 dikurangi 4624, sedangkan 240 ini adalah 16 kali 15 sama dengan S kuadrat B nya adalah 14,73333 dan seterusnya. Nah, untuk mencari simpangan baku B berarti kita akan akarkan varians B ini. Jadi akar dari 14,73333 ini adalah sama dengan 3,834024454626 dan seterusnya. Jadi kalau kita sederhanakan, simpangan baku bedanya adalah 3,8384. Nah, hasil ini akan kita jadikan sebagai nilai yang akan dipergunakan di perhitungan statistik uji berikut ini. Nah, jadi kita masukkan, kita punya B barnya adalah 4,25 dan simpangan baku bedanya adalah 3,8384 atau sama dengan 4,25 dibagi 3,8384 dibagi akar 16 sama dengan 4,25 dibagi 3,8384 dibagi 4 sama dengan 4,25 dibagi 0,9596. Jadi kita peroleh sama dengan 4,4289287720 atau kita sederhanakan menjadi T-nya adalah 4,4289. Nah, perhatikan untuk nilai 4,4289 jatuhnya di sebelah kanan di daerah penolakan H0 karena nilainya lebih besar dari plus 2,131 yang menjadi titik kritis yang kita peroleh dari tabel distribusi T tadi. Dengan demikian, karena T hitung dari statistik uji jatuh di daerah penolakan H0 atau nilainya lebih besar dari plus 2,131, maka dengan demikian, mu B tidak sama dengan 0. Sebagai kesimpulan akhir, dapat kita tunjukkan karena H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan secara nyata rata-rata berat badan antara sebelum dengan sesudah mengkonsumsi obat penurun berat badan tersebut. Teman-teman, cara pengujian hipotesis ini merupakan cara konvensional. Ada satu cara lagi yang lebih tren saat ini, yaitu menggunakan nilai V-value. Jadi di awal kita tidak menentukan alfa terlebih dahulu, tetapi kita hitung dulu statistik ujinya, baru nanti dicari sampai taraf signifikansi berapa kita akan berani menanggung resiko kekeliruan tipe 1 dalam analisis kita. Teman-teman, ini saya akan menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk menentukan nilai V-value yang secara sederhana untuk pengujian yang telah kita lakukan tadi. Ingat bahwa kita menggunakan statistik uji T, maka di Excel dapat kita cari nilai V-value dengan menggunakan formula
terkait dengan distribusi T. Berarti ini T, kemudian kita pilih dis, ini artinya distribution. Karena kita menggunakan pengujian dua pihak, berarti to tail yang dipakai, kemudian kita kurung buka. Tadi batas hasil perhitungannya adalah 4,42892872 dan seterusnya. Kemudian degree of freedom-nya yaitu 16-1 yaitu 15. Ini hasilnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bandingkan dengan alfa 5% yang kita ambil, ini sangat jauh. Karena hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat signifikansinya adalah sampai 0,05%. Sedangkan tadi taraf signifikansi yang kita pergunakan 5%. Jadi jauh sangat signifikan hasil pengujian yang sudah dilakukan tadi. Teman-teman, sebagai catatan akhir akan saya tunjukkan bahwa ada hubungan erat antara hasil penaksiran parameter perbedaan rata-rata untuk observasi berpasangan dengan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata observasi berpasangan yang sudah kita lakukan. Kalau teman-teman taksir parameter perbedaan rata-ratanya dihasilkan interval dari 2,2051 lebih kecil dari mu beda, lebih kecil dari 6,2949. Karena interval ini tidak mengandung titik nol, maka dari interval ini sudah dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan secara nyata dari rata-rata kedua hasil pengukuran pada kedua waktu berbeda tersebut. Nah, ini sejalan dengan hasil pengujian kita dalam pengujian hipotesis yang kita lakukan untuk perbedaan rata-rata observasi berpasangan tersebut. Hasilnya sama, senada. Kalau di pengujian hipotesis lebih bisa ditunjukkan bahwa apakah ada perbedaan rata-rata dalam observasi berpasangan tersebut sudah dapat dibuktikan dengan hasil dari statistik uji yang dihasilkan adalah 4,4289. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau memang ada manfaatnya dan dirasakan oleh teman-teman, silakan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Jika ada kesalahan dalam penyampaiannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.